Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk ke dalam hack copywriting ads ya. Jadi kita udah mulai masuk ke dalam pembahasan strategi copywriting ads dengan strategi hacknya ya, hack ya. Ini strategi andalan saya yang saya pakai untuk bisa membuat iklan itu winning seketika. Karena memang ketika kita ingin iklan kita winning atau murah, ya pastikan dari copy ads-nya yaitu harus optimal ya. Jadi video sebelumnya itu sebenarnya strategi-strategi copywriting yang memang pada umumnya diajarkan ya ke banyak orang ya. Nah, seperti ini nih yang video sebelumnya saya jelaskan ya. Anda harus mempelajari ini dulu sebelum Anda mempelajari tentang video ini, tentang hacknya, karena ini sangat berkaitan. Makanya ini basicnya dulu, strategi copywriting ads, strategi sebelumnya itu Anda pelajari matang-matang ya. Kalau ada pertanyaan atau kebingungan ya bisa ditanyakan di grup nantinya ya. Nah, pastikan Anda PR-nya adalah yaitu Anda ingin tujuan copywriting Anda ingin seperti apa, penjualan, edukasi, atau seperti apa ya. Kalau penjualan Anda memakai copywriting panjang, sedang, atau pendek ya. Triknya adalah di sini ketika membuat panjang atau sedang seperti ini, pendek pun ada strategi lainnya, trik lainnya ya seperti ini ya. Nah, untuk angle-nya ya PR Anda adalah ketika Anda ingin menulis copywriting dengan cepat ya, tanpa harus copy paste kompetitor atau copy ads punya orang gitu ya. Yang harus Anda pahami ya, Anda harus bisa membuat pain dan gain untuk produk Anda ya, sebanyak-banyaknya, level 1 dan level 2. Ini udah saya jelaskan di video sebelumnya juga ya. Nah, ini pun juga iya, ini panduan untuk membuat copywriting panjang, ini ada formulanya, yaitu teknik AIDA ini Anda juga harus pahami dulu ya. Jadi sebelum Anda mempelajari hack copywriting ads ini, pastikan memang benar-benar udah mempelajari video strategi copywriting ads sebelumnya ya, karena ini sangat berkaitan. Oke. Nah, oke, kita masuk ke dalam hack copywriting ads ya. Nah, ini yang biasa saya lakukan untuk membuat copywriting ads ya, dengan goalnya adalah itu di parameter dashboard iklan itu kalau Anda nanti di pembahasan iklan teknisnya ya, Anda bisa melihat parameter metrik CTR-nya itu harus tinggi ya. Copy ads ini bagaimana untuk menilai parameter copy ads ini bagus atau enggaknya itu ada pada metrik CTR, click to reach ya. Nah, nanti akan ada pembahasan selanjutnya tentang metrik seperti ini ya. Nah, ini 3 poin ini yang bisa Anda pelajari strategi copywriting hack yang saya temukan ini ya. Yang pertama yaitu teknik hack yang pertama yaitu Anda harus bisa menemukan winning zone-nya ya. Jadi apa itu winning zone? Winning zone itu seperti ini. Jadi jadi sebelumnya video yang saya jelaskan tentang cara menulis copywriting itu yaitu kita harus tahu benefit-benefit produk kita dan target market kita ya. Maka dari itu kita harus menulis copywriting harus tepat sasaran, artinya benefit produk kita itu harus merupakan ya memang kebutuhan target market yang kita sasar. Nah, winning zone itu artinya di sini. Nah, ini sambungan ya. Jadi peningkatan dari strategi ini, winning zone itu di sini. Jadi Anda harus menemukan winning zone-nya terlebih dahulu sebelum Anda menuliskan copywriting ini dulu. Jadi tujuannya winning zone itu adalah copywriting Anda itu bisa unggul dari kompetitor gitu ya. Jadi ya Anda harus menemukan sebuah benefit lain ya yang tidak ada di kompetitor ya, seperti itu. Misalkan seperti ini saya gambarkan nih. Sebelumnya kan seperti ini. Anda harus tahu benefit produk Anda itu, value produk Anda itu seperti apa aja ya di sini. Ini value produk ya. Katakan ini produk. Berikutnya Anda harus tahu target market yang Anda sasar. Ya di sini ya. Nah, sini. Ini target market. Saya gambar orang ya. Nah, saya gambar orang. Nah, winning zone itu artinya seperti ini. Kita bentuk lingkaran baru lagi, yaitu lingkaran kompetitor. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kompetitor ya. Kompetitor. Ya, kayak inilah ya. Nah, ini kompetitor. Nah, jadi untuk pada proses Anda menemukan winning zone, mau nggak mau Anda harus meriset keunggulan-keunggulan produk kompetitor yang serupa dengan produk Anda ya. Misalkan nih, ketika saya mempunyai kompetitor A, sebut saja A, pembersih porselen A gitu ya. Jadi saya harus
riset itu ya, kompetitor tersebut itu mempunyai yang diunggulkan dalam dia berpromosi itu keunggulannya apa aja gitu ya. Jadi saya riset dalam-dalam ya, dan saya bandingkan compare dengan keunggulan produk saya. Secara saya juga harus mengetahui target market saya. Lah winning zone itu letaknya di mana ya? Saya biasa menanyakan seperti ini, winning zone itu letaknya di mana? Kebanyakan orang itu akan berpikir letak winning zone itu ada di sini ya. Nah, sini. Sorry. Nah, sini. Di tengah-tengah gitu ya. Dia melihat tengah-tengah artinya winning zone, tapi bukan ke situ. Malah justru ini kita akan hindari. Nah, winning zone itu artinya sini. Nah, sini. Kasih hijau. Winning zone itu artinya adalah kita harus membuat keunggulan di mana keunggulan tersebut itu dibutuhkan market, tapi tidak dipunyai kompetitor. Nah, pastikan Anda harus mempunyai atau menemukan zona atau keunggulan seperti itu. Nah, kalau Anda udah tahu seperti itu, letaknya di mana winning zone ini ya, bukan di sini. Berarti ya, kalau di sini berarti kita mempunyai keunggulan ya, di mana keunggulan itu dibutuhkan market, tapi kompetitor itu punya. Nah, ini jangan di sini. Winning zone itu ada di sini. Nah, di sini. Nah, sini nih. Jadi kita mempunyai benefit lain, value lain ya, yang nggak dipunya kompetitor, tapi dia dibutuhkan market kita. Jadi kita nggak bersaing pada pasar yang ada ini. Misalkan produk saya adalah porselen ya, jadi saya nggak akan bersaing dengan kompetitor produk porselen lain, karena saya mempunyai keunggulan lain ya, yang nggak dipunya kompetitor ini, tapi tetap dibutuhkan market, gitu ya. Jadi produk kita itu nggak asal unik ya, tapi ya pastikan produk kita itu benefitnya adalah dibutuhkan market dan belum dipunyai kompetitor, gitu. Makanya ada kalimat kalau bisnis kita ingin terus survive ya dan berkembang, pastikan terus inovasi, karena kemungkinan yang terjadi adalah ketika kita mempunyai keunggulan yang belum dipunya kompetitor ini akan mengintip nih keunggulan ini, sehingga dia akan meniru nih. Nah, maka dari itu kita harus tetap selalu inovasi, bagaimana biar kita tetap produk kita tetap selalu unggul di atas kompetitor ya. Jadi pastikan ketika Anda pengen survive produk Anda gitu ya, untuk diterima market ya, pastikan Anda selalu berinovasi tentang value-value lain ya, yang nggak dipunya kompetitor gitu ya. Nah, pastikan winning zone ada di sini nih. Nah, winning zone gitu ya. Sorry, bentar. Nah, sini nih. Pakai ini. Nah, ini ya. Oke, jadi ketika Anda udah paham, nanti akan saya jelaskan video selanjutnya tentang membuat copywritingnya. Ini winning zone. Oke, gitu ya. Nah, mana hilang. Nah, ini ya. Oke, jadi poin pertama winning zone Anda paham dulu. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang ya strategi copywriting hack ini ya, untuk membuat copywriting hack ini bagaimana di video selanjutnya saja. Oke, gitu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.